Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 110 ingin mempresentasikan tugas besar perancangan tata letak dan fasilitas. Berikut merupakan anggota FRI 110. Yang pertama ada Gusti Ayu, yang kedua ada Muhammad Raka Aditya, yang ketiga ada Ifrah Layali, dan yang terakhir ada Hasya Kintara Putri. Next, berikut merupakan deskripsi produk dari kelompok kami. Lidi berhitung adalah suatu inovasi yang memudahkan siswa dalam memahami konsep dasar berhitung dengan mengikutsertakan otak kanan. Anak dapat berhitung dibantu dengan lidi yang disediakan sebagai media tambahan. Cara penggunaan produk ini sangat mudah. Cukup menuliskan soal pada whiteboard, lalu kita dapat mulai berhitung dengan menggunakan lidi yang dimasukkan ke lubang sebagai alat peraga. Visualisasi yang terdapat pada alat ini akan membantu anak dalam memahami logika berhitung. Visualisasi alat dapat membuat siswa tidak cepat bosan dalam memahami logika berhitung. Whiteboard pada alat dapat digunakan sebagai media tambahan untuk menulis soal dan lain-lain. Target pemasaran produk kami adalah untuk anak berusia 3 hingga 8 tahun, balita hingga anak sekolah dasar yang masih kesulitan dalam belajar berhitung. Next, GIS, Geographic Information System, merupakan kumpulan terpadu perangkat lunak dan data komputer yang digunakan untuk melihat dan mengelola informasi tentang tempat-tempat geografis, menganalisis hubungan spesial, dan memodelkan proses spesial. Selanjutnya, ada 5 komponen GIS. Yang pertama, ada hardware, merupakan komputer tempat perangkat lunak GIS berjalan. Yang kedua, ada software, yang merupakan tempat perangkat lunak GIS yang menyediakan alat untuk menjalankan dan mengedit informasi spesial. Yang ketiga, ada people, di mana teknologi GIS memiliki nilai terbatas tanpa orang yang mengelola sistem dan mengembangkan rencana untuk menerapkan pada masalah dunia nyata. Yang keempat, ada data, yaitu komponen yang paling penting dan mahal dari sistem informasi geografis karena pada umumnya data dikenal sebagai bahan bakar untuk GIS. Yang terakhir ada method, di mana GIS yang berhasil beroperasi sesuai rencana harus memiliki metode yang dirancang dengan sangat baik. Selanjutnya, definisi lokasi. Definisi lokasi yaitu merupakan tempat di mana suatu atau aktivitas usaha dilakukan. Ada 3 metode pemilihan lokasi. Yang pertama ada metode faktor rating, yang berguna untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif lokasi. Lalu ada metode analisis nilai ideal, di mana penggunaannya hanya menggunakan bobot untuk membedakan berbagai alternatif lokasi yang akan dipilih. Lokasi dengan total jumlah bobot terbesar yang akan dipilih. Lalu yang terakhir ada metode analisis ekonomi, di mana metode ini akan membandingkan besaran beberapa komponen biaya untuk setiap alternatif lokasi usaha. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Yang pertama ada akses, misal lokasi yang mudah dijangkau, visibilitas, di mana lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jarak pandang yang jelas, lalu ada lalu lintas dengan tingkat kepadatan dan kemacetannya, ada lahan parkir, ekspansi, lingkungan, persaingan, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Next, setelah melakukan survei, kelompok kami memutuskan menentukan 3 alternatif lokasi pabrik pada Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Bandung Kota. Selanjutnya, kami melakukan pencarian data yang berkaitan dengan tahap penentuan lokasi pabrik dengan menggunakan metode faktor rating, yaitu dengan mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif lokasi. Berikut merupakan datanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai production process dan jumlah mesin yang digunakan dalam proses produksi. Oke, dimulai dari OPC. Nah, berikut merupakan OPC dari pembuatan produk kami. Dimulai dari peleburan biji plastik untuk part main body, badan laci, dan pegangan laci, kemudian pencetakan part untuk masing-masing
yaitu main body, badan laci, dan pegangan laci. Kemudian adalah tahap assembly untuk main body, badan laci, dan pegangan laci dengan whiteboard yang sudah diinspeksi, lidi yang sudah diinspeksi, rubber yang sudah diinspeksi, kemudian ada spidol yang sudah diinspeksi. Setelah assembly pertama, produk akan menuju ke tempat inspeksi terakhir. Kemudian dilakukanlah proses packaging. Oke. Waktu total proses produksi adalah sejumlah 673 menit. Lanjut. Berikut merupakan jumlah mesin yang digunakan. Jumlah mesin yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dan proses produksi yang sudah dijelaskan pada OPC sebelumnya. Nah, di sini fasilitas yang kita perlukan pertama adalah meja inspeksi. Kemudian meja assembly, meja packaging, mesin pelebur untuk biji plastik, dan mesin pencetak untuk part main body, badan laci, dan pegangan laci. Total fasilitas yang kita perlukan yaitu sejumlah 13. Oke, selanjutnya adalah jenis MAH yang kita gunakan yaitu troli. Dengan dimensi panjang yaitu 1,24 meter, lebar 0,79 meter, dan tingginya yaitu 0,98 meter dengan kapasitas 400 kg. Oke, unit lot yang terpilih. Berdasarkan jumlah hasil produk, unit lot yang kami dapatkan adalah sejumlah 25 unit per hari. Maka faktor yang kami dapatkan ialah 25, 5, dan 1. Dan di antara ketiga unit lot tersebut, unit lot yang terpilih yaitu 25 unit. Hal ini berarti dalam satu siklus produksi, perusahaan memproduksi 25 unit sekaligus untuk mempercepat waktu produksi. Unit lot terpilih dapat dilihat dari routing sheet. MHE maksimum yang kami dapatkan adalah sebesar 7. Berarti jumlah MHE yang dibutuhkan untuk 25 unit lot adalah sebesar 7. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasyi Kintara Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang space requirement and factory area needed. Pertama adalah tabel allowance operator. Pada tabel allowance operator ditunjukkan data dari jumlah operator yang dibutuhkan di setiap meja dan di setiap mesin yang ada. Setelah perhitungan, operator yang dibutuhkan adalah sebanyak 1. Lalu ini ada perhitungan allowance material. Unit yang dipilih itu sebesar 25. Terus ada maximum staking of material in facility yang telah dipatenkan yaitu sebesar 1.200. Panjang, lebar, tinggi material, dan lot size di atas telah didapatkan dari modul sebelumnya yang sudah ditentukan. Height of material in facility itu didapatkan dari perkalian height of material, unit lot chosen, dan lot size. Pada perhitungan amount of stacking, di atas pun didapatkan dari setiap part yaitu sebesar 1. Lalu, ini adalah MHE kami menggunakan hand trolley. Spesifikasinya yaitu sebesar 1,24 dikalikan 0,79 dikalikan 9,8 meter. Dengan allowance of material movement yang didapatkan sebesar 2 untuk pergerakan materialnya. Lalu ini ada initial effort kami. Berikut dimensi pabriknya kurang lebih. Total area dari hasil perhitungan kami didapatkan sebesar 435 meter persegi dengan mengalihkan jumlah mesin, total length, dan total width. Oke, lanjut. Ini kita akan membahas MHC dan FTC. Oke, berikut merupakan perhitungan centroidnya. Alasan kami menggunakan perhitungan centroid itu karena dengan menggunakan titik pusat, jarak antar fasilitas akan terukur lebih baik, dan jika menggunakan centroid ini, setiap fasilitas akan memiliki jarak yang adil untuk setiap depan, belakang, kanan, dan kirinya. Oke, lanjut. Di sini ada perhitungan jarak yang ditempuh oleh MHE.
dengan menggunakan rectilinear distance. Karena sesuai dengan initial layout kami yang memiliki siku pada panahnya yang berbentuk rectilinear, dengan rectilinear arus fasilitas yang kami dapat itu berbelok secara siku, dan kami percaya dengan menggunakan rectilinear ini akan meminimalisir tabrakan antar fasilitas. Untuk hasil jarak didapatkan dari perhitungan tabel centroid. Baik, berikut merupakan analisis perhitungan material handling cost per meter. MHE yang diperlukan adalah 7, maka nilai depresiasi dikalikan dengan 7 sesuai dengan jumlah maksimal MHE. Waktu kerja per bulan kami adalah 20 hari per bulan. Total biaya untuk 7 MHE adalah 14.000 per bulan. MHE yang digunakan tidak memerlukan energi listrik selama pengoperasiannya, sehingga biaya listrik yang dikeluarkan adalah Rp0. Biaya operator untuk MHE adalah biaya operator per orang dikalikan dengan jumlah MHE maksimal. Setelah itu, masing-masing biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah hari kerja per bulannya untuk mendapatkan biaya yang dikeluarkan per harinya. Setelah itu, biaya depresiasi per hari, biaya maintenance per hari, biaya electric cost-nya, biaya operator cost-nya, dijumlahkan untuk mendapatkan total cost. Lalu, ada total distance-nya sebesar 326 per meter, dan akhirnya material handling cost-nya didapatkan sebesar 298,39 per meter. Ya, di sini merupakan perhitungan total cost, total biaya dari MHE secara keseluruhan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan relationship between activities and location of department. Oke, di sini ada relevance motive table. Jadi perusahaan kami ini memiliki 13 fasilitas untuk pabrik yang terdiri dari mesin pencetakan sebanyak 3 buah, kemudian ada mesin pelebur biji plastik sebanyak 3 buah, lalu ada meja inspeksi sebanyak 5 buah, kemudian ada 1 buah meja assembly dan 1 meja packaging. Nah, langkah pertama dalam penentuan hubungan antar fasilitas ini adalah dengan mencari nilai kombinasi. Nah, kita itu mendapatkan nilai kombinasi sebanyak 153 kombinasi dari nomor dan dari jumlah inisial layoutnya yang tertera pada tabel di samping. Contohnya A mesin peleburan 1, B mesin pencetakan 1, itu kita kombinasikan sehingga mendapatkan total kombinasi sebanyak 153 kombinasi. Kemudian penentuan analisis keterkaitan antar fasilitasnya itu kita cari hasil kombinasinya masing-masing. Nah, contoh mencari hasil kombinasi untuk A itu didapatkan sebesar 7 seperti yang ada di tabel 47. Nah, di situ ada 7 kombinasi untuk A dengan persentase relationship activity sebesar 5%. Dan begitu pun seterusnya sampai ke huruf X. Nah, fasilitas ini dipengaruhi oleh 7 faktor relevan. Seperti yang ada di tabel reason, ada 7 faktor. Nah, dari faktor mana yang dianggap perlu ini kita beri tanda yang ada di tabel 47. 1 sampai angka 7. Nah, itu jika ada keterkaitan seperti yang ada di reason akan kita beri tanda checklist. Begitupun sampai huruf X. Nah, kemudian dicari totalnya. Nah, dari data tersebut kemudian kita urut dari besar hingga terkecil. Setelah itu diberikan kode berdasarkan jumlah result of combine yang telah didapatkan. Oke. Nah, kemudian ada ARC diagram. Apa itu ARC diagram? ARC diagram atau disebut dengan ARC ini merupakan sebuah teknik yang sederhana dalam merencanakan sebuah tata fasilitas. Nah, pada metode ini dilakukan penghubungan aktivitas secara berpasangan, sehingga sebuah aktivitas akan diketahui hubungannya berdasarkan tingkat masing-masing hubungan. Nah, hubungan ini dapat dari nilai secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian ada AAD atau Area Allocation Diagram. Ini merupakan proses lanjutan dari ARC yang tadi dibahas, di mana dalam ARC ini kita sudah mengetahui
kesimpulan tingkat kepentingan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Nah, dengan begitu berarti sebagian aktivitas harus didekatkan dengan aktivitas yang lainnya. Nah, begitu pun sebaliknya. Kedekatan tata letak aktivitas tersebut ditentukan dalam bentuk area allocation diagram seperti yang ada di tabel ini. Nah, AAD itu sendiri adalah gambaran dari sebuah tata letak produksi yang sebenarnya dan membuat alokasi dari mesin dan produksi beserta storage, terus receiving area, shipping, dan lain sebagainya. Oke, baik, selanjutnya adalah factory layout. Nah, di sini kita menggunakan sebuah software yaitu WinKSB. Nah, WinKSB itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang dapat membantu kita untuk menyederhanakan sebuah pengambilan keputusan suatu bisnis. Nah, perangkat lunak ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sebuah optimasi dan sistem produksi terkait. Nah, WinKSB ini memberikan solusi desain sebuah tata letak dengan menggunakan iterasi sampai ditemukan total cost terendah untuk sebuah layout. Nah, dengan input berupa UFD atau Unit Flow Distribution. UFD ini adalah hasil sebuah perkalian dari FTC, from to chart, dengan ARC yang tadi dijelaskan. Nah, kemudian input lainnya untuk WinKSB ini berupa titik koordinasi tiap fasilitas. Lalu yang terakhir itu ada location fix atau fasilitas mana yang memiliki lokasi yang tidak dapat diubah. Nah, kemudian dari situ di input kita mendapatkan iterasi dengan total cost yang terendah seperti yang ada di layar. Di sini total cost disebutkan sebesar 3.825.114. Nah, kemudian ini adalah hasil final layout kita dari penyederhanaan yang kita dapat di aplikasi WinKSB tadi. Nah, selanjutnya dari WinKSB tersebut kami membuat seluruh desain untuk layout kami dengan fasilitas, kemudian desain manufakturnya di sebuah software bernama SketchUp untuk final layout kita. Nah, di sini kami sudah menambahkan yang seperti tadi saya bilang, sebuah fasilitas lainnya untuk mendukung proses jalannya sebuah perusahaan seperti ada musola, kantor, kemudian kantin, kemudian ada lahan parkir, dan ada kamar mandi, kemudian ada lobby. Nah, untuk layout manufaktura itu sendiri seperti yang tertera pada layar. Di sini kami mengikuti hasil dari tata letak yang sudah dikeluarkan oleh software WinKSB tersebut, kemudian melalui penyederhanaan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.